Nama Tuhan, sebagai yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan pujian Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat segala berkat-berkat yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan tetap memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai penghabisannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan pujian Jangan Lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan melawan. Tiada lelah bekerja
tetap melayani Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian lagi. Kita akan pujian dengan panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh hiraukan, oh hiraukan, Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh hiraukanlah, hiraukanlah, oh hiraukanlah, oh hiraukanlah, Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh hiraukanlah, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, ku pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebagai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ratapan 5 ayat yang pertama sampai kelima. Ratapan 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tidak ada istirahat. Ini merupakan pernyataan daripada Yeremia tentang jatuhnya Yerusalem dan bait Allah ada di dalamnya. Ya. Jadi kita melihat sebagai kasih begitu sangat mengerikan yang terjadi sampai milik pusaka mereka sendiri pun beralih kepada orang lain. Bahkan rumah, bahkan identitas mereka yang tadinya berayah ataupun beribu, mereka menjadi anak yatim piatu. Bahkan mereka tetap dikejar-kejar. Jadi artinya apa yang sudah mereka alami, penderitaan demi penderitaan, tetap terus berjalan sampai seterusnya dan tidak ada hentinya. Ini disebabkan karena dosa dan kesalahan mereka. Kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat atau membaca di dalam Ratapan yang pertama sampai yang keempat, kita akan mengetahui apa saja yang menjadi penyebab dari
kesalahan ataupun yang menjadi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ya, di Yerusalem. Dan kalau kita perhatikan lagi, hal ini kita hubungkan dengan kejadian yang hari-hari ini terjadi di Indonesia. Ya, memang saudara yang kasih tidak separah yang terjadi di Yerusalem, tetapi satu hal yang kita harus pahami, mengapa hal ini terjadi, ya pasti ada satu kesalahan yang telah dilakukan. Tidak mungkin ada kebakaran yang terjadi kalau tidak ada awalnya ataupun apinya ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita disuruh saudara yang kasih mengoreksi diri, sebab Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengasihi dan Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan ketika saudara yang kasih kita datang ke hadapan Tuhan. Kalau dalam Mazmur 39 ayat yang ke-13, Mazmur 39 ayat 13 dikatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ya, ini saudara yang kasih pada satu pernyataan Daud, bahwasanya kita ini memang diumpamakan seperti seorang pendatang ataupun orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan akhirnya saudara yang kasih kita mau datang di hadapan Tuhan dengan satu tujuan, supaya Tuhan memberikan pertolongan, supaya Tuhan memberikan pengampunan, supaya Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita saudara yang kasih berdoa minta pertolongan Tuhan, Dia siap menolong kita, sebab kita sadar bahwasanya pertolongan pemulihan itu datangnya daripada Tuhan. Kita lihat, kita kembali dalam Ratapan 5 ayat yang ke-21, bahwa kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ya, saudara yang kasih, hanya Tuhan yang mampu mengembalikan kita ke dalam keadaan yang semula. Kalau dengan kekuatan kita saudara yang kasih itu tidak mungkin. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan pemulihan, Tuhan sanggup membuat suatu pembaharuan yang tadinya saudara yang kasih sudah sangat rusak. Tuhan bisa saudara yang kasih mengubahnya menjadi suatu hal yang sangat baik. Jadi kalau dikatakan saudara yang kasih perubahan itu begitu sangat drastis, hanya Tuhan yang sanggup lakukan. Jadi artinya saudara yang kasih, kita hanya bisa datang kepada Tuhan, kita hanya bisa meminta pengampunan daripada Tuhan, dan Tuhan siap memulihkan keadaan kita. Kita lihat lagi dalam Mazmur 37 ayat yang ke-19. Mazmur 37 ayat yang ke-19. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesusahan. Jadi berbahagialah saudara yang kasih, saudara dan saya menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun tercela ataupun perbuatan-perbuatan keduniawian, dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi di suatu jaminan Tuhan bahwasanya orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sebagai kasih, walaupun keadaan kita hari-hari ini sebagai kasih tidak dapat ditentukan, bahkan kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari ataupun besok, tetapi satu hal, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan siap mendengarkan segala seruan doa kita, permintaan tolong kita, bahkan Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita di waktu kesusahan. Ya, saat ini semua orang mengalami sebagai kasih satu kegentingan ataupun satu kegusaran ataupun satu gundah-gulana yang terjadi, baik orang-orang yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan, baik sebagai pegawai swasta ataupun orang-orang yang wira swasta, wira usaha,
ataupun orang yang tak mampu sekalipun, mereka sedang mengalami kegoncangan hari-hari ini. Kegoncangan itu terjadi sebagai kasih, tujuannya adalah supaya kita hanya bisa berlari kepada Tuhan. Siapa lagi yang sanggup menyelamatkan kita? Hanya Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekayaan apapun yang kita miliki semuanya itu akan hilang, dan itu tidak akan menjamin kedamaian ataupun kebahagiaan seseorang. Semuanya itu akan sirna. Tetapi ketika saudara kasih kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongannya, perlindungannya, pemulihannya, itu saudara kasih merupakan satu jaminan untuk selama-lamanya Dia akan kerjakan untuk kita. Dia akan berikan kepada kita apa yang sudah Dia berikan saudara kasih. Dia tidak akan ambil ketika posisi kita masih dalam keadaan benar. Suatu jaminan yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwasanya orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan di waktu kesesakan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gundah gulana ataupun gelisah hati kita. Walaupun saudara kasih keadaan kita yang hari ini sedang terjadi membuat kita saudara kasih murung ataupun mulai ada kekesalan, tapi saudara kasih satu hal yang harus kita sadari, datanglah kepada Tuhan. Dia siap memulihkan kita, Dia siap tolong kita, Dia selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika Tuhan membawa mereka kembali, ketika mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong mereka. Tuhan selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita ketika kita saudara kasih mengakuinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kasih kita tetap doakan untuk pemulihan keadaan bangsa kita, untuk pemulihan keadaan kita sendiri. Karena apa saudara kasih, pemulihan bangsa kita ini saudara kasih dimulai dari pribadi kita, lalu keluarga, lepas keluarga, dan akhirnya saudara kasih sekelompok komunitas, dan baru saudara kasih bangsa dan negara kita. Kalau kita sendiri saja tidak beres saudara kasih, orang-orang di sekitar kita juga tidak akan bisa merasakan kedamaian itu. Tetapi mari selidiki hati kita, selidiki hidup kita, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita yang membuat Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kita mulai perbaiki. Kita yakin dan percaya bahwasanya Tuhan itu yang sangat baik. Dia tahu saudara kasih di mana titik kelemahan kita. Dan ketika saudara kasih kita menyadari dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melihat pemulihan lepas pemulihan itu Tuhan sedang kerjakan. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus tetap andalkan Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami menghadap kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami, bukan hanya pribadi kami, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan keadaan perekonomian kami, dan apapun yang kami alami hari ini, Engkau Tuhan yang akan memulihkan, khususnya Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman mengajarkan kami Bapa untuk mengakui apapun yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, dan Engkau Tuhan yang akan memperbaikinya, Engkau Tuhan yang akan memulihkannya, dan Engkau Tuhan yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwasanya ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, Engkau Tuhan akan menyelamatkan kami di waktu-waktu kesesakan, di saat-saat ini Tuhan, di masa pandemik yang kami tidak tahu Tuhan yang akan berakhir sampai kapan. Tetapi satu hal yang kami percaya, tangan pengasihan-Mu Tuhan memelihara kehidupan kami, kuasa-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil dalam Engkau. Ketika kami mengalami satu sakit, Engkau Tuhan yang memulihkan. Ketika kami mengalami satu penderitaan yang
dunia. Engkau Tuhan yang membalutnya Bapa segala luka-luka batin kami, dan Engkau Tuhan yang memberikan kami Bapa pembaharuan budi. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mau memperbaharui, menyelidiki hidup kami, dan kami akan percaya ada satu dampak luar biasa kepada bangsa dan negara kami. Berkati kami semua, dan mulai hari ini sampai selama-lamanya damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami memberikan pemahaman lebih lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan pujian kekuatan ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah meninggalkanku, setia mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati kami. Tuhan, sore hari ini kami datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati, Kau melindungi Tuhan. Kau tutup fokus mereka semua Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan sempurna nyata Tuhan menjaga melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus setiap saudara-saudara kami Tuhan yang terbaring sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan tangan Tuhan sempurna nyata Tuhan terjadi bagi mereka. Terkhususnya Tuhan Yesus buat keluarga besar Bapak Jehoras keluarga Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus, Kau melindungi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mujizat Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan keluarga besar kita Tuhan. Tuhan jamah mereka semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kesehatan kekuatan baru Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Samuel Kawak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan jamah mulai dari hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan kekuatan yang baru, kesembuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan Bapak Samuel Tuhan. Juga berdoa Tuhan Yesus khususnya buat Bapak Roni Tuhan Yesus yang lagi terbaring sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau melindungi. Engkaulah Allah yang hebat Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakini Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, segala sesuatu yang kami doakan Tuhan Yesus akan memperoleh kesembuhan yang baik.
sukacita yang baru Tuhan. Akan berkumpul kembali ke tempat ini Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami telah berdoa, telah menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya.